Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terdengar suara saya belum? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Kedengaran. Baik ya, kita lanjut untuk mata kuliah software tambang ya di pertemuan ke-6. Kita coba ke software ini ya, ke software PES2. Lanjutan dari demonstrasi software-software dasar geotek gitu ya. Kemarin slide, sekarang PES2. Silakan yang pertama kalian presensi dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan ya, udah telat 12 menit. Ini masih 18 orang ya. Silakan. Ini kalian presensi saja ya, nggak perlu di-share ke teman-teman kalian. Karena ini cuma 17 orang yang hadir. Ya cukup, ini ada screenshot juga ya kelihatannya. Jason Salsabila, Habibi, Esther dan seterusnya ya. Baik ya, kalau saya lihat ada 23 orang ya. Ini 20 orang ya. Kalian aja nanti ya, apakah akan bertambah ya? Harusnya enggak ya. Baik, jadi kita lanjut ya. Jadi ini tampilan dari awal ketika kalian membuka PES2 ya. Jadi PES2 ini ya salah satu software dari Rock Science, di mana metode di software ini adalah FEM, Finite Element Method. Beda dengan slide kemarin, dia LEM gitu ya. Sudah saya sampaikan juga ya bagaimana ilustrasi PES2 ini bekerja begitu ya di slide ini ya. Oke. Nah, tetapi LEM ini atau PES2 ini ya digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng dan terowongan. Beda juga dengan slide-slide hanya lereng, gitu ya, nggak bisa terowongan. Begitu ya, itu berbeda gitu ya. Oke, nah yang pertama, bagaimana penggunaan ini gitu ya. Sama seperti kalian di slide, ya, kalian bisa memanfaatkan desain hasil di AutoCAD gitu ya, dan diimport di dalam PES2 gitu ya, sama saja file, import di XF gitu ya. Terus nanti excavation.
Dan nanti misalnya external boundary juga bisa ya, tinggal pilih nanti filenya di mana. Gitu ya. Nah, terus penamaannya juga harus sama itu. Jadi kalau excavation, penamanya excavation. Kalau misalnya eksternal, eksternal gitu ya. Nah, sekarang ada cara lain juga membuat yang apa namanya itu? Desainnya itu eee, di Paste langsung gitu ya. Tapi memang sebaiknya itu membuatnya di AutoCAD gitu ya. Nah, biar kalian tahu semua ya, di AutoCAD sudah jelas kalian bagaimana cara mendesainnya gitu ya. Karena AutoCAD itu memang peruntukannya software untuk peruntukan desain, sedangkan Pesto ini diperuntukkan untuk analisis gitu ya. Nah, yang pertama kita membuat dulu excavation. Jadi add excavation, jadi boundary di add excavation. Oke. Nah, di sini ada pilihan, ada T, table, I, circle gitu ya. Artinya apa? T itu table yang masukin koordinat gitu ya. Tapi kalau I itu dia masukkan perintah untuk terowongan itu berbentuk lingkaran. Tekan aja I ya, enter. Nah, keluar seperti ini. Oke. Nah, jadi kita ubah ke sini center and radius. Jadi radius atau jari-jarinya berapa? Misal kalau kita mau membuat terowongan yang lebarnya 16 meter, berarti radiusnya itu 8. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kalau number of segment ini semakin besar, semakin baik gitu ya, tetapi running-annya akan semakin lama gitu ya. Jadi number of segment ini, bagian-bagian elemen yang dibagi-bagi lebih kecil ya, gitu ya. Sebanyak 40, 60 ya, di sekitar terowongan atau di sekitar perimeter terowongan gitu ya. Bisa kita buat 50 saja ya. Nah, kalau udah oke. Terus kan letak dimanapun. Nah, seperti ini. Jadi inilah excavation atau penggalian yang lebarnya adalah 16 meter ya. Nih, 16 meter lebarnya. Gitu ya. Dimanapun akan 16 meter. Ya. Nah, kalau misal diminta apa namanya itu bentuknya tapal kuda, yang bawahnya bisa kalian potong gitu ya. Nah, memotongnya lebih baik di AutoCAD. Oke. Oke, udah ya. Nah, sekarang saya delete ini. Nah, kalau excavation sudah, apa yang perlu ditambahkan adalah boundary ya. Nah, di sini bahasanya adalah eksternal. Kalau misalnya di slide kan eksternal boundary gitu ya. Nah, di sini eksternal saja. Gitu ya. Klik. Nah, nanti dipilih gitu ya. Bentuk eksternal, eksternal boundary ini ya, itu maksudnya batas dan area di sekitar terowongan yang akan dianalisis. Jadi kita buat batas atau boundary gitu ya. Nah, jangan juga terlalu kecil gitu ya. Karena kalau terlalu kecil, area pengaruhnya akan tidak tercover gitu ya kalau terlalu dekat. Oke. Nah, sebelum itu gitu ya, di geometri tadi ya, excavation terowongan ini, itu nggak menutup kemungkinan ada beberapa terowongan ya. Sama seperti di terowongan tambang. Terowongan tambang itu bukan hanya satu ya, di sebelah, di atas, di bawahnya ada juga gitu ya. Nah, misal kita, mau, membuat terowongan ya, dengan jarak tertentu. Nah, dengan jarak tertentu ini itu nggak bisa kita, apa namanya itu, atur sedetail gitu ya, sedetail mungkin di sini. Nggak bisa itu ya, itu di AutoCAD. Artinya apa, kita harus, apa nama itu, memberikan atau membuat desainnya itu di AutoCAD gitu ya. Nah, misal saja langsung ya, kita ini, ya, copy boundary ya. Nah, kita copy di sini. Misal ada di jarak sini gitu ya. Terus misal ada 3 ya, boleh juga. Misal ada 3 ya, sini terowongan. Oke. Nah, dah. Ada 3 terowongan ya, yang tampak depan berarti ya.
Terus baru kita add eksternal. Batasnya itu berbentuk box, ada bentuk circle, hole, dan sebagainya gitu ya. Tapi sebaiknya memang bentuk box gitu ya. Expansion faktornya gitu ya. Jadi gini, jarak yang paling jauh antara terowongan ini gitu ya, terowongan yang satu berarti faktornya adalah diameter. Jadi diameter misal tadi 16. 16 kali 3 48. Jadi jarak dari boundary-nya nanti atau eksternal nanti itu 48 kiri, kanan, atas, bawah. 48 meter. Nah, kalau ini kan besar ya. Ini ke sini atau ke atas ya. Misal kita buat 5 saja ya. 5, oke. Nah, jadi gini. Inilah boundary dari untuk ketiga terowongan tadi, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah gitu ya. Jangan lupa ini diekskavasi atau digali. Karena ini kan tadi judul ekskavasi. Klik kanan, assign excavation. Nah, dia kosong. Itu ya, artinya dia sudah digali. Ini juga excavation. Ini juga klik kanan, excavation. Excavate ya. Dah. Oke. Nah, kalau ini sudah, bisa kita tambahkan material-material gitu ya. Batas-batas material itu ya. Misal yang satu ini. Satu ya. Add lagi ya. Dua itu ya misal. Ada 4 ya misalnya. Terus ini motong ke sini. Nah, dah. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 material atau 4 bagian material penyusun yang akan kita assign gitu ya. Nah, ini berarti kita buat oke. Nah, nanti bisa juga kita tambah join. Di sini ada join ya kalau di paste tuh. Dia ada add join. Kalau di slide nggak ada gitu ya. Makanya kalau di slide untuk struktur itu kita ubah dia menjadi lapisan batuan struktur ya. Nah, di sini ada join. Misal add join gitu ya. Join satu aja dan buat end close ini saja oke ya. Kita misal potongnya ke sini misal gitu ya. Potongnya seperti ini. Nah, itu ini join. Oke. Jadi mau tambah nanti add piezo meter line boleh gitu ya. Misal nanti airnya itu berada di lapisan ketiga saja gitu ya. Sini misal. Dan udah ya. Udah ya. Terus yang lain nggak usah ya. Sebenarnya ada join network dan sebagainya ya. Nah, ini udah cara geometri ya dan boundary dia sudah selesai gitu ya sebenarnya. Nah, sekarang kita tinggal menginput beberapa hal ya. Nanti ada pembebanan, input properties material gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum input nilai itu kita harus aplikasikan metode FEM itu ya. Jadi kan metode FEM itu adalah cara menganalisis suatu elemen yang luas dengan menjadikan elemen yang luas itu yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu di mana di sini? Itu di mesh ya. Di mesh setup. Nah, jadi elemen yang luas ini gitu ya. Ini kan luas nih gitu ya. Akan di elemen-elemen lebih kecil. Nah, di sini di mesh setup. Elemen yang lebih kecil akan kita atur gitu ya. Ya, graded gitu ya. Oke, ini saja default graded, yang lainnya nggak usah ya. Dan bentuk elemen kecilnya apa? Segitiga atau triangles gitu ya. Di mana ada 3 node, ada 3 titik ya. Oke, ini saja, ikutin saja. Grade faktornya default saja gitu ya. Dan default numbernya juga default gitu ya. Kalau mau melihat perubahan ini ya, itu kan ubah saja. Kalau dia nilainya 100, itu mesh-nya akan lebih banyak gitu ya. Artinya nanti ketika di running, diproses gitu ya, akan lebih lama gitu ya. Oke, nah makanya default saja. Begitu juga gradient factor ya. Gradient factor ini adalah
mesh yang dibentuk gitu ya, itu akan bergradasi. Di dekat perimeter terowongan, di dekat boundary, dia akan lebih rapat gradasinya gitu ya. Yang di jauh material yang tidak dekat dengan boundary atau dekat dengan, terowongan, dia akan lebih besar gitu ya, atau lebih renggang gitu ya. Nah itu ya maksudnya. Nah sekarang kita default dulu, diskretisasi dan mesh. Nah gini ya. Dan kalau kita lihat ini sangat detail ya, sangat rapat sekali gitu ya. Oke. Nah, misal kalian mau coba lagi bisa gitu ya. Kalian misal, oh ini terlalu rapat gitu ya. Kalian dibuat 50 aja. Diskretisasi, mesh. Nah, ini 50 ya, lebih renggang kan daripada yang tadi gitu ya. Kalau selesai udah oke gitu ya. Nah, ini ya. Saya nah, setelah itu kita mulai ke pembebanan di loading ya. Jadi sebenarnya urut saja sini, analisis belum ya. Tapi sama seperti di slide ya, pengaturan di sini ya. Nggak ada yang istimewa gitu ya. Tapi yang perlu kalian centang adalah strength reducing factor. Nah ini ya, ini harus dicentang ya. Karena apa? Kalau ini nggak dicentang, dia tidak akan mengeluarkan uh, faktor keamanan yang kritis. Nah, sama seperti di slide, dia mengeluarkan garis busur di mana akan bisa menampilkan faktor keamanan yang paling kecil gitu ya. Nah, kalau di PES itu namanya SRF, critical SRF gitu ya. Critical Strength Reduction Factor. Jadi di situ akan ditunjukkan berapa faktor keamanan yang paling kecil. Nah, gitu ya. Ini harus dicentang. Nah, kalau sudah kita ke loading. Kita ke field stress. Nah, ini gitu ya. Field stress ini adalah beban yang kita hitung berdasarkan tegangan-tegangan atau distribusi tegangan yang ada di sekitar terowongan gitu ya. Nah, kalau misal untuk kedalaman yang sangat dalam, kita bisa memilih konstan gitu ya. Tapi kalau dia dangkal baiknya gravity, gitu ya. Karena kalau metode gravity ini sangat dipengaruhi oleh tegangan vertikal. Artinya apa? Massa yang berada di atas terowongan itu sangat mempengaruhi kestabilan, gitu ya. Nah, kalau misal konstan, gitu ya, massa batuan di atas terowongan itu tidak signifikan mempengaruhi distribusi di sekitar terowongan, gitu ya. Karena apa? Ada elastisitas dari batuan atau penyusun material yang lain itu menahan beban di atasnya. Bahkan dia juga, dia menahan beban batuan itu sendiri, bahkan bisa menahan beban batuan di atasnya, begitu ya. Makanya dipilih konstan. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Kita bisa memperkirakan dengan tegangan vertikal. Nah, kalian sudah bisa menghitung tegangan vertikal ya, kedalaman dikalikan density. Nah, nilainya itu dimasukkan ke sini, gitu ya. Misal tegangannya itu 18 MPa. Nah, sigma 1, sigma 3 gitu ya, itu harus disamain saja ya. Jadi menganggap segala arah itu sama tegangannya, gitu ya. Jadi, mau dari atas, dari samping, dari bawah itu ya itu sama, 18 MPa semua tekanannya terhadap terowongan. Kalau udah oke. Nah, jadi pembebanan field stress-nya selesai. Pembebanan lain juga bisa seismic loading gitu ya. Misal, ini sama ya, misal kita pakai, konstantanya 0,05 gitu ya, sudah kalian hitung. Perhitungannya sama gitu ya, sama seperti slide. Nah, akan muncul di sini. Oke. Nah, kalau misal nanti mau tambahkan distribusi load dan sebagainya bisa gitu ya. Misal ada, eee, alat berat gitu dan lainnya gitu ya, artinya ada beban tambahan yang terdistribusi di sekitar ini gitu ya. Itu bisa gitu ya. Oke, baik ada yang ingin ditambahkan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Sebelum saya ini. Kalau kalian misalnya coba gitu ya, silakan aja ya, misal seperti ini ya. Dia akan berubah ya. Jadi, tegangan yang atas itu ya, itu 18 MPa, yang samping 8, makanya dia agak lebih pendek gambarannya gitu ya. Tapi kalau dia sama tadi ya, dia berbentuk
kotak persegi ya. Nah, gini ya. Kalau segini artinya mau dari atas atau dari samping, vertikal dan horizontal itu sama, gitu ya. Kalau misal nanti horizontalnya yang lebih gede, berarti kita atur sigma 3-nya. Misal di sini sigma 3-nya 20. Oh ya nggak bisa ya. Sigma 1-nya, oh dia harus sama gitu ya. Jadi ini 18, maaf ya. 18. Sigma Z-nya ini lebih kecil ya. Misal yang atasnya 10 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa diatur gitu ya. Tapi baiknya memang diatur sama gitu ya. Di 18. Nah, kalau udah displacement nggak perlu karena kita akan melihat apa namanya itu boundary ini, reaksi boundary ini itu di bagian tengahnya saja. Tetapi kalau misal kita mau gabungkan gitu ya, di atas ini menjadi lereng gitu ya. Jadi lereng, maka lereng itu akan berpotensi longsor misalnya itu ya. Itu kita harus ubah displacement-nya ini ya. Misal yang ini dia harus bergeser kiri ke kanan, berarti restrain Y. Kita blok saja, enter. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa bergeser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Jadi dia bisa bergerak di sumbu X ke Y, X gitu ya. Dari kiri atau ke kanan, bukan atas bawah gitu ya. Kalau misal mau bergerak atas bawah itu yang ini ya. Nih. Atau displacement yang ini. Hmm. Nah, gitu ya. Oke, ini akan seolah-olah material di sini bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke bawah gitu ya. Tetapi kalau kita buat fix ya, seperti ini. Nah, fix ya. Dia nggak akan bergerak ke kanan, ke bawah ya, tapi dia akan bergerak ke tengah semua gitu ya. Oke? Nah, itu bedanya ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan properties define material. Material satu kita namakan ya, sama seperti di slide soil. Warnanya ke coklat misal gitu ya. Yang kedua, misal sand siltstone. Yang ketiga, sandstone. Yang keempat, dasit misalnya. Nah, oke, warnanya ada kan. Udah, kalau udah kita oke, kita harus install ya. Soil udah, yang ini apa tadi? Materialnya sip. Yang ini juga siltstone ya. Yang ini klik kanan ya, sandstone. Klik kanan sandstone. Yang bawah klik kanan dasit. Yang ini juga dasit ya. Nah, ya kayak kue lapis jadinya ya. Tapi memang seperti itu dalam menyusun material gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke input properties material mulai dari soil ya. Soil itu, nah gini ya. Yang pertama, initial element loadingnya ada field stress only, ada field stress and body force gitu ya. Jadi logikanya seperti ini ya. Kalau misal dangkal gitu ya, artinya apa? Body force-nya yang berpengaruh. Berarti badan gitu ya, atau materialnya itu yang berpengaruh, karena dangkal gitu ya. Jadi di atasnya itu sangat berpengaruh. Tapi kalau dia dalam, itu tegangan, stres gitu ya, yang berpengaruh gitu ya. Nah, di sini kalian bisa mau cari aman bisa, feel stress dan body force ya. Tapi kalau saya soil ini ya, itu saya set dia sebagai body force only saja, karena dia di permukaan gitu ya. Oke. Nah, density-nya itu ini satuannya meganewton per meter kubik.
Ya, kalau misalnya 0,027 itu berarti 2,7 ton per meter kubik. Berarti di sini adalah 11. Ah, gitu ya. Nah, density tanah itu 1,1 ton per meter kubik gitu ya. Di atas sedikit air gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau udah ini udah gitu ya. Poisson ratio-nya itu ya buat karena dia sangat elastis tanah itu ya, dia bisa perbedaan regangan ya, regangan aksial dan lateral itu satu ya. Jadi kalau dia meregang secara aksial itu lateralnya 1 senti gitu ya, kayak dodol gitu ya, sama gitu ya. Nah itu hampir 0,5 gitu ya. Artinya satu nggak bisa dia, karena memang, apa namanya itu, susah gitu ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya setengah juga bisa gitu ya. Eee, kalau misalnya mau satu juga boleh gitu ya, tapi harus diuji gitu ya. Nah misalnya satu nggak apa-apa ya. Modulus yang itu, adalah ya elastisitas dari tanah itu ya. Misal jangan 20.000 gitu ya, misal kita 5.000 saja, jangan ya, kebesarannya. Modulus Young-nya itu, 50 ya, 50 MPa, oke. Kriteria keruntuhannya ya pasti more column karena soft material ya. Terus material tipenya jangan elastik tapi plastik ya. Karena apa? Bisa saja dia runtuh juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yakin material tanah ini ditahan, eee, material tanah ini ditahan oleh material siltstone, bisa aja kita ini di elastik gitu ya. Tinggal kita masukkan friction angle gitu ya. Berapa ya? Kalau tanah itu ya, itu kecil sekali ya, di 20 aja, syukur ya. Kohesinya misal 8 kPa, 8 friction angle peak 8, oh ini MPa berarti dibagi 1000, 0,008. Jadi 8 kPa ya, gini aja lah mudah, 10 kPa aja lah gitu ya. Berarti 0,01, nah 10 kPa dan oke, kalau udah selesai. Tapi ini ada siltstone gitu ya. Nah di sini ya, diingatkan dia karena pesto ini memang diperuntukkan untuk, atau didasari dari mekanika batuan ya sebenarnya itu ya, atau, material yang dianalisis itu adalah rata-rata batuan. Nah, batuan itu tidak ada ya yang ditekan dia meregang 1 senti gitu ya, dan dia melebar 1 senti itu nggak ada batuannya. Nah, yang ada yang paling, brittle gitu ya, maaf, yang paling ductile gitu ya, itu 0,5. Di sini pun nggak bisa 0,5, yang bisa 0,49. Nah, gitu ya. Itu baru bisa. Nah, gitu ya, baru mau dia. Siltstone gitu ya. Siltstone kalau dia mau berpengaruh berarti baiknya stress dan body force gitu ya. Siltstone misal dia mirip-mirip dengan batu bara, 14 ya. Terus ini, ductile juga, Poisson ratio-nya di 0,4 ya. Ini satu topik saja nggak usah diubah. Ini misal dia 2000 untuk, modulus Young-nya gitu ya. Dia more column termasuk soft material, friction angle-nya di 25 gitu misalnya, kohesinya di, eee 57, jangan 57 berarti ya, mmm, kan MPa ya, 0,09. Nah, berarti 90 kPa gitu ya. Nah, kalau dia memungkinkan bergerak gitu ya, tidak ditopang ini gitu ya, berarti dia harus plastik gitu ya. Karena menganggap beban dari siltstone ini, itu bisa menekan batuan sandstone gitu ya. Sehingga, dia memiliki, sifat yang plastik, memungkinkan runtuh gitu ya. Ini disamakan saja friction angle-nya, samakan dengan kiri ya. Yang residual sebenarnya lebih kecil, gitu ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian membuat sama. Buat kecil aja, misalnya 23, bedain dikit ya. Yang ini, 0,085 gitu ya. Oke, nah kalau udah lanjut ke sandstone. Sandstone juga sama,
stasiun body force gitu ya. Misalnya di 1,18 berarti gitu ya. Terus ini 0,4 gitu ya. Ini misalnya 8000 MPa modul sengnya. Ini juga dia plastik ya. Friction angle-nya lebih besar daripada siltstone, misal 32. Kohesinya siltstone berapa? 25 ke 2. 0,9. Ini misal 0,09. Nah, misal ini 120 kPa misalnya, berarti 0,12. Gitu ya. Ini di 29 kecilin gitu ya. Yang ini di 0,1. Nah, 0,1. Tuh. Kohesinya tadi di 0,1. Gitu ya. Ini di ini adalah residual maksudnya ya. Jadi gini, batuan itu bisa diujikan uji geser gitu ya. Nah, kalau diuji geser itu ada kuat geser peak gitu ya, atau paling puncak, ada kuat geser yang residual gitu ya. Nah, itu hasil ya dari uji kuat geser. Oke. Terus ada dasit ya. Sama dia body force and stress ya. Nah, kalau dia di bawah ya field stress only juga boleh, body force enggak gitu ya. Jadi dia field stress only. Gitu ya. Oke, kalau misalnya dia dibuat field stress only, dia akan menyesuaikan dengan apa yang ada di loading tadi gitu ya. Oke, bebannya di sana. Nah, entar kita contoh ya sini ya. Terus ini misal 12.000 ya untuk ininya 0,3 gitu ya. Misalnya 0,3 untuk persen rasionya. Dia pasti plastik gitu ya. Persen angle-nya di 38 gitu ya. Dan kohesinya ini misal dia di 1,2 MPa gitu ya. Ini di 35 cukup. Berarti ini di 1 MPa. Nah, udah. Kalau udah selesai, udah oke. Nah, udah selesai nih gitu ya. Terus ada lagi yang lain sebenarnya. Divine join tadi ya. Kan ada ya. Join 1 tadi. Nah, di sini dibutuhkan ya. Kriteria more column juga boleh ya. Kalau dia non, langsung aja masukin ke sini. Jadi, kalau di sini ya, dia meminta angka normal stiffness dan shear stiffness. Jadi memang material yang join ini harus diuji ya untuk mendapatkan kekakuan secara normal atau gaya normal, kekakuannya secara gaya geser gitu ya. Tapi kalau misal diuji yang lain, more column, berarti kita harus uji bagaimana kuat tekan dan bagaimana dengan kohesi dan friction angle-nya gitu ya. Itu harus dibuat di sini ya. Oke. Nah, misal di sini ya, tensile strength dia ditarik kecil sekali gitu ya. Misal di dalam MPa ya, 2 kPa misal gitu ya. 0,02. Itu berarti 20 ya. Nah, 2 kPa. Untuk kohesinya kecil ya. Misalnya cuma 12 berarti 12 ya benar ya. 0,012 0,12 ya. Berarti 12 kPa ya. Friction angle-nya cuman 17 misalnya. 17 derajat. Dah gitu ya. Oke, ini nanti diuji gitu ya. Ini default saja gitu ya. Dan oke kan. Udah. Kalau udah nanti ada memang statistik, karena statistik kita nggak centang di sini ya. Makanya di sini nggak muncul analisis ya. Project setting ya. Statistiknya kita nggak centang. Kalau kita centang di sini akan muncul ya. Nah, gini ya. Tapi karena kita nggak centang, dia nggak ya. Karena apa? Kalau kita mau probabilistik, berarti kita mempertimbangkan kemungkinan keruntuhan gitu ya. Sama seperti lereng gitu ya. Tapi di aturannya lereng itu harus dianalisis secara dinamis gitu ya. Sudah ada aturannya di Kepmen 1827K. Tapi kalau untuk terowongan enggak gitu ya. Enggak harus dinamis, enggak harus statistik gitu ya. Tetapi harus
Dinamis ya. Dinamis itu ya tadi ya, bisa beban dari gempa, bisa beban dari alat, bisa beban getaran dari peledakan, itu dinamis maksudnya. Nah udah ya, kalau ini sudah selesai ya, tinggal kalian simpan file di save ya. ST RB 2025. Dah, simpan. Oke. Kalau sudah kan sudah bisa running gitu ya. Nah, ini kalian running saja ya. Ini adalah terowongan tanpa support atau penyangga dulu gitu ya. Jadi kalian running gitu ya. Tunggu ya, ini cukup lama gitu ya. Nah, kalau mau kan dipercepat boleh, normal bisa, bahkan highest paling cepat juga bisa gitu ya. Oke, nggak jadi masalah. Nah, ini cukup cukup lama ya, jadi kita tunggu. Oke. Sudah ya? Kalau ada yang tanya silakan ya, karena kita masih menunggu runningan ini ya, yang cukup lama. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, tadi kan saya join di 10.14, tapi waktu saya mau scan itu barcode-nya langsung pindah, Pak, jadi belum sempat absen, gitu, Pak. Ya nanti ya, kalau presensi ya. Ada yang mau Baik. tanya terkait materi perkuliahan? Sudah ya? Karena ini belum selesai juga ya. Terakhir saya absen ya, 22 orang. Saya panggil kalau enggak ini ya. Nggak hadir ya. Andre, Hadir, Pak. Kelvin, Ryan, Anggun, Egatia, Hadir, Pak. Adira, Rido, Hadir, Pak. Ernest, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. Altaf, Adi Dava. Ada Adi Dava? Jerry, Imam Santoso, Aldi Amanda Putra. Nah ya. Oke, udah terakhir itu ya. Untuk presensi. Nah, jadi di sini memang PES2 ini memang cukup lama yang runningnya ya. Jadi ya memang tergantung tadi ya. Tergantung dari mesh yang kita buat gitu ya. Tergantung loading yang kita atur gitu ya. Tidak secepat software slide gitu ya. Jadi jangan berharap dia akan cepat. Apalagi kalau kita menganalisis statistik ya. Analisis statistik properti di sini, statistik di sini ya. Kita menganalisis kemungkinan. Jadi kok ada kemungkinan keruntuhan ini ya? Karena ada variasi hasil uji lab gitu ya. Walaupun batuannya sama. Misal kita menguji di batuan andesit. Uji UCS-nya itu ada beberapa berbeda. Ada yang 1 MPa, ada yang 2, ada yang 7 gitu ya, ada yang 4. Nah, 4 hasil ini dia sangat bervariasi. Makanya perlu dianalisis berapa min atau rata-rata, berapa relatif minimal, berapa relatif
maksimal gitu ya. Harus dianalisis secara statistik gitu ya. Nah, dari variasi data itu akan memunculkan persentase kemungkinan-kemungkinan kelongsoran. Ya minimal kalau kita interpretasi yang uji UCS paling kecil, dia memiliki potensi kelongsoran lebih besar gitu ya. Nah, gitu ya potensi seperti itu yang dianalisis software ini. Oke ya. Nah, ini step 6 sampai step 10 ya. Berarti ya tinggal berapa persen lagi ya. Oke. Tunggu saja ya. Oke. Ini belum saya perlihatkan. Step 9 ya. Step 10 udah selesai habis ini ya. Tunggu saja. Nah, udah selesai ya. Kalau udah selesai ya sebenarnya nggak lama juga ya, paling semenit 2 menit gitu ya. Tapi saya bandingkan itu nggak secepat slide, mungkin 3 detik selesai gitu ya. Nah, kalau selesai kalian tinggal interpret ya. Di sebelah compute ini ada interpret. Nah, terus kalian tekan. Nah, ya. Jadi FK terowongan ini adalah lihatnya di sini. Strength factor. Itu 1,8 gitu ya. Kalau mau lihat lebih detail, kalian harus boundary gitu ya. Misal di sini kalian query add query boundary, klik di sini. Ya. On the boundary inside the excavation outside gitu ya. Misal outside misal kita 0,1. Maksudnya tuh berarti 10 cm ya di luar terowongan. Nah, gini ya. Berarti di sekitar sini. Ada yang 2 itu ya. Ada yang 5, ada yang ini ya. Kalau kita lihat ya. Oke. Jadi kritikalnya memang 1,8. Paling nggak amannya di 1,8 gitu ya. Tapi kalau kita lihat detail ya variasi sekali gitu ya. Ya, kenapa tadi lama sekali ngerunning-nya? Karena PES itu merunning terowongan itu di beberapa hasil strength reduction factor. Misal di SRF 1 seperti ini gitu ya. SRF 1,3, SRF 1,5. Tapi jangan juga misalnya Pak FK-nya 1 ya Pak, enggak. Mana yang dimunculkan itu ini ya, 1,8 yang ini. Karena dia memberitahukan kriteria SRF 1,8. Nah, sebenarnya apa itu SRF? SRF itu strength reduction factor. Jadi faktor yang dibutuhkan. Apa faktornya? Adalah kekuatan. Jadi faktor apa yang bisa melemahkan kekuatan itu beban. Jadi gini, kalau 1,81 artinya berapa nilai faktor yang diperlukan untuk mengurangi kekuatannya. Atau berapa beban yang perlu ditambahkan untuk membuat kekuatannya ini berkurang atau kritis gitu ya. Itu 1,8. Kan patokannya 1 kritis. Jadi 1,81 itu adalah kekuatan dari kritisnya. 1,81 lebih besar. Nah, gitu ya. Kekuatannya dibandingkan beban. Nah, seperti itu.
Jadi secara nggak langsung gitu ya, kalau kita mau mereduksi gitu ya, berarti diperlukan beban sebesar 1,81 ya, karena rumusnya itu kan dibagi kekuatan dengan, eee, beban ya, bukan dikurang. Jadi diperlukan 1,81 gitu ya, bebannya agar SRF-nya 1, kan gitu ya. Nah, kalau SRF-nya 1 itu di mana? Di sini. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini SRF-nya 1. Bagaimana SRF 1,3 ini gitu. Tetapi untuk di model kita ini 1,81 hasilnya ya. Jangan ambil yang lain karena critical SRF-nya muncul di sini. Oke? Nah, selain stress factor, kita juga bisa lihat bagaimana total displacement gitu ya di sini. Oke. Total displacement-nya ada yang 2 gitu ya. Meternya. Berarti ini total displacement meter ya, 2,3 gitu ya. Kalau mau lihat pergerakannya juga di sini bisa. Nah, gitu ya, bergerak gitu ya. Oke. Kalau nggak mau, batasnya aja seperti ini. Nah, ya. Jadi seolah-olah terowongan itu bergerak seperti ini ya, ke dalam. Dan arahnya seperti ini. Nah, tekanannya ke tengah semua ya. Gini. Di sini juga ya. Oke. Nanti dianalisis di semuanya bisa juga gitu ya. Oke. Dah. Nah, enak ya kalau misalnya pastunya seperti itu. Oke. Nah, yield nggak usah. Ternyata ini nggak terlalu berpengaruh ya. Di sini ya. Sectionnya ya. Nih. Ya, dia perpotongan maksudnya nih ya. Dia berpotong dan sangat mempengaruhi di sini gitu ya. Oke. Nah, kalau mau tunjukin nggak sudah ya. Nggak apa-apa ya. Nah, terus apakah aman gitu ya? Ya kalau dari segi strength factor tadi kita lihat ya aman ya 1,8 paling kritis. Ada yang 2 dan sebagainya. Tapi kalau dari displacement dia memungkinkan 2,3 meter gitu ya. Untuk terdisplacement, bayangkan gitu ya. Sedangkan terowongan kita itu 16 meter diameternya. Aman nggak? Kalau saya kurang gitu. Jadi bagaimana untuk, melakukan, perkuatannya atau meningkatkan, atau menurunkan displacement-nya, kita melakukan perkuatan, gitu ya. Oke, nah selain itu kita bisa juga lihat distribusi tegangan. Jadi bisa dilihat sigma 1, nah seperti ini, 2 MPa dan sebagainya ya. Sigma 3 gitu ya. Sigma Z gitu ya, atau sigma vertikal, atau tegangan rata-rata, bisa dilihat semua di sini. Oke. Nah, kalau kalian, ingat gitu ya, di sini tadi kita memasukkan field stress itu di 18 gitu ya. Di hasilnya kita lihat di sini banyak ya, eee eee, apa namanya ya, sigma YY, sigma XX gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah gini ya. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat, apa itu sigma XX, sigma Y gitu ya. Sebenarnya ini adalah yang tangensial dan apa satu lagi? Radial gitu ya. Ini sigmanya. Ada juga nanti efektif gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau saya nggak usah ke sana. Kita lihat aja sigma 1 gitu ya. Di 2 gitu ya. Terus kita lihat karena nilai yang tadi sekitar 10, kita buat query add gitu ya. Add query dari atas ke bawah ya. Nah, makanya berpengaruh semua ya. Dan kita mau lihat di misal di 30 ya. Ada 30 data yang ditampilkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kayak gini, tadi kan 18 ya. Jadi semuanya berpengaruh ternyata ya.
Dari 18 berubah jadi 2, berubah jadi 5, 6 gitu ya. 11, 12 gitu ya. Jadi sampai di atas dia berpengaruh gitu ya. Nih, tinggal 4 MPa sigma 1-nya. Sigma 3 sama gitu ya. Atau tegangan rata-ratanya sama juga ya. Tapi bagaimana dengan sigma XX? Ya. Ya, 3, ya 4, gitu ya dan sebagainya gitu ya. Oke. Ini plus 1 berarti 10 ini ya. Ini 8 ya. Sama saja lah ya. Bagaimana sigma Y ya. Yang Y ini tangensial ya. Yang XX ini radial atau radial tangensial juga bisa ya. Tahu XY gitu ya. Tapi kita nggak bahas kemarin di persamaannya Kirsch ya. Efektifnya juga ada ya. Nah, tapi nggak bisa ya ini. Oke. Nah, tapi ini gitu ya. Input nilainya masih sembarangan tadi ya. Nah, kalau di soal ujian nanti nggak boleh sembarangan karena sudah saya berikan apa namanya itu data-data yang perlu kalian olah ya. Jadi nggak sembarangan nanti masukkan di sini gitu ya. Oke? Begitu? Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk ke support ya. Nah, jadi terowongan ini bisa kita support gitu ya. Itu di mana? Itu di support sini ya, support. Kita bisa mau add bolt atau add liner gitu ya. L bolt ini ada yang pattern gitu ya, ada yang satu-satu. Spot bolting atau add bolt pattern atau dia berpola gitu ya. Oke. Nah, misal kita mau satu-satu add bolt aja, satu-satu bolt satu ya. Jadi kita satu aja kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, manual sekali gitu ya. Itu kalau misalnya add bolt secara manual. Oke. Terus ada yang bolt pattern di sini juga ada ya atau di sini tadi support add. Nah, jadi namanya tadi bolt 1 gitu ya. Terus panjangnya berapa? Misal panjangnya kita buat 5 meter gitu ya. Terus spasinya di sini berapa? Misal per 2 meter gitu ya. Boleh ya. Arahnya normal boundary atau radial atau angle gitu ya. Pasti dia tegak lurus terhadap ini ya. Normal to boundary itu tegak lurus artinya. Gitu ya. And oke. Nah, sekarang kita blok apakah mau semuanya atau separuh gitu ya. Misal kita mau separuh ini. Nah, udah. Jadi jarak yang ini tadi per 2 meter, tingginya ini adalah 5 meter. Nah, gitu ya. Bisa diaplikasikan di semua gitu ya. Ini juga bisa ya. Misal. Ini misal semua gitu misalnya. Gini. Gitu ya. Yang ini misal atapnya aja misalnya. Nah, gitu misal. Gitu ya. Ini baru perkuatan dari rockball gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang lain gitu ya. Support ada juga namanya add liner. Add liner banyak gitu ya. Misal kita buat liner 1 dan sebagainya gitu ya. Misalnya kita buat liner 1, tapi kita harus define dulu ya properties define liner. Oke. Nah, liner tadi ini ya. Tapi sebelum itu kita ini dulu lewat ya. Properties gitu ya. Define bolt dulu ya. Nah, tipenya apa tadi? N-anchor, full bond gitu dan sebagainya. Tapi yang paling umumnya N-anchor ya. N-anchor itu tadi saya bilang seperti baut dinambol gitu ya. Jadi ketika kita kencangkan bautnya ini, dia selongsongnya atau casingnya itu mengembang. Jadi dia mengikat ya. Mengikat ke batuan. Nah, itu N-anchor ya. Nah, silakan nanti masukkan propertiesnya ya. Bolt diameternya berapa gitu ya. Ini dalam bat ini misal 2,5 cm 2,5 gitu ya. 25 mili gitu ya, 2,5 cm. Modulus siangnya sekian gitu ya.
dan tensile capacity-nya ya ini sesuai dengan pabrikan ya, ball ini ya, properties-nya ini ya. Terus out of plane spacing ya. Jadi maksudnya ke dalam ya, ke arah penggalian terowongan itu per 1 meter ya. Kalau kita mau samain karena in plane tadi 2 meter ya, terus ke dalamnya juga 2 meter boleh gitu ya. Jadi sistematik gitu ya. Nah, itu bolt 1 ya. Atau kalian mau buat sendiri ya, misal bolt RB. Nah, gitu bisa juga ya. Oke. Warnanya ya misalnya yang lain, misalnya tapi itu ada merah ya. Biru saja lah ya. Atau hitam juga bisa ya. Nah, gitu ya. Terus kita event liner. Nah, misal liner 1 kita mau dia buat wire mesh ya. Wire mesh gitu ya. Nah, jadi tapi harus tahu kalian juga wire mesh itu apa ya. Terus ini diubah ke reinforced concrete. Yang di sini ubah jadi wire mesh. Nah, wire mesh ya. Ini saja. Wire mesh yaitu ya jaring-jaring baja gitu ya. Seperti jaring-jaring futsal gitu ya. Tapi ini terbuat dari baja, besi gitu ya, besi baja di mana satu besinya itu ya, itu memiliki diameter ada yang 4 mili, 6 mili, 8 dan sebagainya gitu ya. Oke, misal kita pilih 8 mili saja. Di oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau dia wire mesh saja berarti konkret nggak usah. Nah, oke. Dah, tinggal kita pasang. Oh ya, tadi namanya ya. Sudah ya. Terus kita pasang wire mesh itu di bagian sini misalnya. Ini. Kita di support mana? Support, add liner, wire mesh, oke. Kita blok semua. Enter. Nah, wire mesh terpasang di sini. Gitu ya. Itu ya. Nah, yang lainnya nggak perlu misal gitu ya, karena udah aman gitu. Properties define. Yang lain, kok define ini? Properties define liner. Oke. Selain wire mesh apa lagi gitu ya? Ada misal shotcrete gitu ya. SC biasanya disingkat ya. Shotcrete. Warnanya ungu ya. Ini diubah ke reinforce ya. Common type-nya yang ini jadi gini ya maksudnya. Ada bisa digabung gini. Kalau shotcrete dia digabung dengan wire mesh atau digabung dengan e-beam gitu. Jadi nggak bisa shotcrete sendiri itu nggak bisa gitu atau semen aja itu nggak bisa, nggak mungkin ya. Harus ada tulangan. Ya tulangan wire mesh juga tulangan atau e-beam gitu ya. Yang rangka baja gitu ya. Itu juga tulangan gitu ya. Nggak bisa dia sendirian. Misal kita mau di sini ya e-beam. Nah, ini udah ya. Tapi kalau misalnya nggak mau juga bisa ya. Reinforce-nya nggak ada. Jadi shotcrete aja. Bisa juga seperti itu ya. Coba-coba gitu ya. Tapi di lapangan nggak pernah ditemukan ya. Pasti shotcrete itu dipasang itu setelah ada tulangan di dalamnya gitu ya. Minimal wire mesh lah minimal gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita mau buat sendiri, konkret gitu ya. Nanti tebalnya berapa kita semprotkan. Kalau 0,2 20 cm ya. Misal tebalnya itu kita buat 5 cm, berarti 0,05. 5 cm ya gitu berarti ya. Modulus siangnya ya tergantung ya berapa uji kekuatan uji UCS minimal ya. Kalau uji UCS dapat modulus siang, dapat Poisson ratio ya. Kekuatannya misalnya 40 MPa, kuat tariknya 3 MPa gitu ya. Nah, kita oke. Nah, di sini dipasang juga nih shotcrete misalnya. Support add liner ditambahkan shotcrete. Oke. Nah, enter. Ya. Terus di sini tambah juga shotcrete misal gitu ya. Nah, ya. Oke. Ini juga ya. Nah, udah gitu ya. Shotcrete-nya udah. Terus apa lagi? Ada satu lagi ya. Properties define liner. Yang ketiga ini adalah namanya steel set.
Nah, gitu ya. Still set. Oke ya. Ini dirubah lagi reinforce concrete ya. Tipenya I-beam, yang lainnya kayaknya bentuknya enggak ya. Yang paling sering itu bentuknya seperti ini ya. I-beam. Nah, nanti tipenya silakan pilih ya, ini bebas saja ya. Dan oke. Oke. Nah, reinforce saja, warnanya orange ya. Socketnya nggak usah perlu lagi karena sudah ada misal gitu ya. Dan oke. Nah, dan itu dipasang misal di sini. Dipasang headliner di steel set. Nah, oke. Sini. Nah, udah ya. Berarti ini paling lengkap gitu ya. Terus kalau misalnya mau gabungan gitu ya, misal kita mau gabung apa dengan apa ya, itu bisa di support gitu ya, di properties, define composite. Nah, misal composite 1 ya, misal itu adalah gabungan wire mesh plus apa namanya itu shotcrete, ya shotcrete ditambah dengan steel set SS. Nah, gitu. Jadi ada steel set, wire mesh dan sebagainya. Jadi yang pertama kita pilih wire mesh. Yang kedua shotcrete. Nah, kita tambahkan lagi satu lagi ya. Ditambah 3. Yang ini nah, ini namanya composite ini gitu ya dan oke. Oke. Yang lain juga bisa composite 2. Misal ini wire mesh plus ini aja nih. SC shotcrete nggak ada apa namanya itu, nggak ada tulangan. Berarti ini wire mesh mana tadi? Shotcrete. Nah, selesai ya. Yang kedua, yang ini tadi wire mesh, shotcrete dan steel set gitu ya. Oke. Nanti kita bisa tambahkan gitu ya di sini headliners gitu ya. Nggak ada di sini ya. Nggak ada di sini ya. Ya, berarti dia harus di sini. Support add composite gitu ya. Tadi ini udah semua ya. Add bolt, add pattern ya. Support headliner. Mana sih? Ini composite ya, maaf ya. Centang composite gitu ya. Pilih composite berapa. Gitu ya. Kalau mau di composite. Nah, ini contohnya sudah selesai ya. Jadi tinggal kalian file save as ya. Yang ini strb ya, berarti strb. Nah, nanti di running ya. Nah, terus kalian bisa lihat perbedaannya, hasil-hasil yang saya tunjukkan tadi. Ya, step faktor, total displacement dan sebagainya gitu ya. Nah, karena runningnya ada cukup lama gitu ya. Dan nanti 11.20 saya sudah mulai kuliah yang lain gitu ya. Jadi saya cukupkan untuk materi yang ini ya. Tapi sebelum itu ada yang ditanyakan nggak? Ada KBT ya. Ada yang ditanyakan? Nanti saya share juga ya di GCR ya untuk file-filenya ini. Ya, silakan. Jadi udah saya sampaikan minggu lalu ya, akan disampaikan minggu ke-7. Ini kan minggu ke-6 ya. Berarti minggu depan akan saya kasih soalnya gitu ya. Dan waktu pengerjaannya seminggu. Berarti di minggu 8 kalian kumpulkan paling lambat. Nanti di GCR saya buat ya. Terus untuk soalnya udah selesai juga sih kalau kalian ya, seperti ini ya nanti. Ya. Sama yang seperti saya tunjukkan kemarin gitu ya. Nah, ini soalnya. Oke. Udah. Jadi itu ya gambarannya ya. Terkait untuk kisi-kisinya ya nggak mungkin di luar dari apa yang saya ajarkan ya. Yang pertama penggunaan rock lab untuk properties massa batuan. Yang kedua tentang distribusi tegangan persamaan case gitu ya. Yang ketiga nanti perkuatan terowongan dengan metode empirik yaitu key system. Yang keempat ini
menggunakan software PES2 dengan metode ini. Nah itu 4 itu saja. Tapi datanya yang saya bedakan dari semester yang lalu atau tahun lalu ya, dari cutting kalian. Begitu? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Kelvin. Pak, maaf kenapa? Pak, izin tadi Kelvin telah join pas panggil Pak karena baru pulang dari fakultas tadi untuk presensi. Jadi Kelvin tadi belum dipanggil Pak. Ya, nggak usah dipanggil lagi ya. Oke Pak. Oke, kalau misalnya mau kuliah ngapain ke fakultas gitu ya? Emang kamu ngapain di fakultas? Tadi Coba saya lihat urgensinya. nganter ini Pak, surat transkrip tanda tangan soalnya diminta PT-nya buat KP. Maaf Pak sebelumnya. Iyalah, itu kan tidak nggak urgen gitu ya. Kirain kamu mau DO gitu ya, atau kau apa gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya itu ada kuliah, ya kuliah dulu gitu ya. Jadi harus fair. Ketika kalian lebih mementingkan hal yang lain, ya nggak apa-apa gitu ya. Saya juga kan dari awal tidak memperhatikan presensi gitu ya. Tidak perlu diperjuangkan dengan saya presensi itu ya. Nggak bisa jadi alasan juga karena kalian hadir terus karena lulus misal begitu ya, tidak gitu ya. Yang penting kalian ada kontribusi di kelompok untuk menyelesaikan tugas besar, studi kasus ya, pengganti UTS kalian. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian running di rumah ya. Karena lama kalau saya running di sini, akan saya share di GCR ya. Ada apa? Selesai. Ya, itu masalah kalian berarti. Salsa menjadi ketua kelas sudah saya minta dari dulu gitu ya. Dari awal pertemuan kirim ke saya. Kan gitu ya. Oke? Masa kuis kalian kemarin nggak ada ya? Untuk kestabilan bawah tanah. Nggak ada kuis ya? Ada nggak kuis? Maaf. Software tambang ya. Jadi software tambang, kalau ingat saya minta dari awal, dia berapa kelompok? 3 ya. Jadi software tambang ini 3, yang 5 itu cuman mata kuliah yang lainnya 4 kelompok. Gitu ya. Jadi silakan kalian bagi gitu ya. Yang saya tahu nanti di laporan itu tertera nama kalian. Gitu ya. Oke, dan dipastikan semua nama dimasukkan. Kalau namanya nggak ada di laporan, saya anggap nggak ada kontribusi. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, silakan ditunggu soal dan modul di minggu depan. Gitu ya. Nanti di minggu ke-7 anggap saja UTS kan gitu ya. Tetapi itu adalah pembagian soalnya gitu ya. Minggu 7 ke minggu 8 itu selesai gitu ya. Ya, 1 minggu cuman ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya cukupkan untuk materi dari saya gitu ya. Silakan nanti kerja